يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya lah pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya yaumil akhir kelak. Yang terhormat, pembina Lembaga Dakwah Kampus sekaligus pemateri pada malam kali ini, yakni Umi Titin Yuniartin STHI MPD. Yang kami hormati juga para rekan-rekan peserta kajian rutin edisi Ramadan kali ini. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah, umat Islam selayaknya memahami keutamaan fadilah dari setiap bulan dan ibadah yang Allah perintahkan, karena menurut para ulama bahwasanya pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan setiap amalan soleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong pada peningkatan ketakwaan seseorang. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan karena di bulan ini memiliki fadilah atau keutamaan. Sesuai dengan tema kajian kali ini, yakni tentang keindahan fadilah Ramadan. Seperti biasa, kajian rutin kali ini dibagi dalam 2 sesi, yakni untuk sesi pemaparan oleh pemateri, dan yang kedua sesi tanya jawab dari para peserta kajian rutin. Untuk membuka kajian ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Umi Titin Yuniartin STHI MPDI untuk menyampaikan paparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, suara saya ada di sana? Bisa terdengar dengan baik? Bisa, Umi. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini jaringan wifi di rumah saya mati ya. Dari tadi jam 2 siang mati wifi-nya. Jadi ini saya pakai HP ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Kalau ada sesuatu tinggal. Dan mohon maaf, jadi saya tidak bisa screen share ya. Share screen, tidak bisa share screen karena di laptop materinya, kemudian ini di HP belum sempat untuk menyambungkan, nggak apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sajian Ramadan pada malam yang kelima. Insya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Betapa baiknya Allah kepada kita. Kita sangat bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabi'in, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan
sunnah Rasulullah dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sahabat LDKDJ Alhamdulillah sehat dan walafiat kawan-kawan yang nih. lainnya. Alhamdulillah, baik. Halo, Alhamdulillah. sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat ya, laki-laki dan perempuan ada di sini ya. Hadir, hadir. Ya, baik, ada penggemar setia Umi nih, Ihsanul Kamil. Hadir ya. Kata siapa, Mi? Kata Umi barusan. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang keindahan fadilah di bulan Ramadan. Ya, apa itu fadilah? Fadilah adalah keutamaan, ya, keutamaan dari setiap ibadah yang kita laksanakan, insya Allah. Jadi ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ayat yang sangat populer yang sudah di luar adalah bulan yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini mengantarkan kepada ketakwaan. Ya, di mana dalam puasa ini melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran dalam ketaatan. Coba Anda bayangkan. Anda berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Berapa jam kita melaksanakan puasa? Hampir 12 jam. Bahkan saudara-saudara kita di belahan dunia sana, di daratan Eropa itu bisa melaksanakan puasa lebih dari 12 jam, bahkan 17 sampai 16 sampai 17 jam. Itu menunjukkan ketakwaan atau ketaatan dalam kesabaran. Ya, di mana dalam ketaatan tersebut ada sikap sabar, ya, ulet, tahan uji. Ya, bagaimana Anda tidak tahan uji? Godaan-godaan sana sini kan gitu. Ya, makanan di mana-mana isan ya, nu digambarkan teh cendol gitu kan. Makanan-makanan gitu, menu-menu puasa. Itu kan semuanya ancaman buat kita ya ketika kita puasa. Bagaimana kita bisa menahan ya ujian-ujian dikala kita berpuasa, bahkan menahan hawa nafsu kita. Ketika kita ada saudara kita yang sungguh-sungguh, bagaimana kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ya. Khatam bareng DKDDJ, one day one juice atau one day three juice. Ya, bagaimana kita bertahan, berjuang untuk mencapai target itu. Ya. Kemudian juga melatih sikap pemaaf kita kepada orang lain. Mana ada di bulan puasa ada yang berantem kan? Tidak. Semuanya ingin mencapai derajat takwa. Yang buruk-buruk pun ditinggalkan. Kemudian kita berusaha untuk menempati janji.
berusaha untuk amanah dan lain sebagainya. Dan bulan Ramadan juga adalah bulannya dermawan. Syahrul Jud. Paling dermawan itu di bulan Ramadan. Bagaimana juga kita contoh sosok beliau yang sangat pemurah, bersimpati terhadap orang-orang duafa, orang-orang yang kekurangan, ada rasa ingin memberi, ya, penyayang kepada anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita melatih kesabaran kita, baik secara individu ataupun sosial. Begitu. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan mujahadah. Tadi sampaikan ya, sungguh-sungguh. Kesungguhan, ada kesungguhan. Kesungguhan dalam hal apa? Kesungguhan dalam mengendalikan diri. Bangun pada malam hari untuk sholat, untuk qiyamul lail. Ya. Kalau di Dewasari itu malam dini hari untuk melatih kesungguhan kita dalam beribadah. Atau bangun malam untuk kita melaksanakan ibadah sahur. Bagi ibu-ibu atau perempuan yang suka memasak, bangun jam 2 atau bangun jam setengah 3, menyiapkan makan sahur untuk keluarga. Kemudian dalam saum juga itu terdapat mujahadah, kesungguhan. Kita menahan diri dari lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik itu secara lahir atau batin. Sholat berjamaah juga, ya, di mana masjid-masjid penuh dengan orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Dan dari situ mengundang hidayah dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari mengendalikan diri, bangun malam, saum, sholat berjamaah dan lain sebagainya itu mengundang hidayah dan cinta Allah. Hidayah itu perlu dijemput, ya, tidak datang sendirinya. Perlu ada usaha, perlu ada kesungguhan kita menjemput hidayah. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh, riyadhah, latihan. Latihan, nah bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Bulan kesungguhan, bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan pendidikan. Ya, latihan disiplin, ya. Latihan mengendalikan hawa nafsu, latihan bangun malam, sholat malam, dan sebagainya. Ini yang akan mengundang kecintaan Allah kepada diri kita. Mengundang hidayah, menjemput hidayah dari Allah. Ya. Karena seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan, amalan-amalan yang sunnah itu dilipat gandakan sehingga derajatnya hampir sama. Derajatnya sama dengan wajib, dan yang wajib diannahum sulan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi barang siapa bersungguh-sungguh berjihad mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Sudah janji Allah. Ya. Barang siapa ingin mencari keridhaan Allah, ingin senantiasa dibimbing oleh Allah, berada dalam jalan yang lurus, Allah senantiasa akan berikan kepada kita jalan-jalan atau hidayah, petunjuk dalam kehidupan.
Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, insyaallah. Al-Ankabut ayat 69. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan disiplin, jadwal imsakiyah. Kapan kita harus sahur, kapan imsak, gitu kan? Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, yang namanya imsak itu ya ya waktu subuh ya. Jadi kalau yang sekarang bilang bisa imsak 10 menit menjelang subuh itu sebenarnya bukan imsak, namanya tanbih katanya gitu ya. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat. Yang namanya imsak itu ya waktu subuh. Makanya kalau waktu imsak sudah tidak boleh makan lagi. Ya, tidak boleh makan lagi karena imsak itu sama dengan subuh. Sebagaimana makna kata puasa itu adalah imsak, menahan. Ya sudah, ketika waktu imsak, waktu subuh tidak ada makan lagi. Yang ada waktu yang untuk makan lagi itu tanbih katanya. 10 menit sebelum subuh itu ya. Nah, kita yang salah kaprah. Imsak itu ya sudah selesai tidak makan lagi. Nah, bagaimana kita belajar untuk tepat waktu? Tepat sasaran, tepat cara ya. Jadi kalau selama ini kita selalu tidak disiplin, bagaimana kita misalnya kuliah, sekolah ya. Di dalam puasa ini mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang menjelang balik gitu ya, anak-anak usia dini ya, bahkan dari anak-anak usia dini itu belajar untuk berpuasa, melatih dia untuk disiplin, tidak makan, tidak minum kalau di luar waktu ya yang ditentukan. Kemudian dalam sholat juga itu mengajarkan kedisiplinan. Bahwa sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan ya. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu tidak bisa Anda sholat subuh itu. Misalkan dini hari jam 2 tidak bisa. Sudah ada waktunya ditentukan. Nah itu bagaimana kita melaksanakan kedisiplinan. Ya. Misalnya sholat duhur ya jam 12 kurang 10 misalnya. Ya itu laksanakan di situ. Itu bagaimana kita melaksanakan kedisiplinan. Sebagaimana Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Orang yang disiplin itu orang yang baik amalnya, kan gitu. Ahsanu amala. Orang disiplin sholat. Jadi waktu sholat itu adalah pada awal waktu. Ada yang mengatakan sholat itu pada waktunya. Ya sudah waktunya, misalkan sholat duhur itu jam 12 sampai jam 3. Melaksanakannya itu ya udahlah. Jam setengah 3 aja gitu. Karena masih dalam waktunya. Tidak begitu. Tapi tepat waktu. Pada awal waktu gitu. Ya. Tetapi ya kalau misalnya ya
bulan Ramadan adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Sudah tentu ya, Anda sudah tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian. Halo? Saya keluarin tadi ya, otomatis. Cek, masih ada di situ? Ada Umi. Halo? Ada Umi. Ada Umi. Ya ini mohon maklum pakai HP jadinya begini ya. Ya Allah, ini biasanya Umi lancar-lancar aja ini kalau ngajar. Qadarullah harus begini ya, terima saja ya, nggak apa-apa. Baik, jadi puasa itu bisa menyehatkan jasmani dan rohani kita. Secara jasmani, organ-organ pencernaan itu ya beristirahat sejenak supaya tidak terus menggiling atau bekerja. Sehingga dia bisa berjalan dan berfungsi dengan baik jika digunakan di hari-hari berikutnya. Kemudian secara rohani, ya, diajarkan bahwa kita dalam kondisi perut kosong itu ya tentunya amarah kita, hawa nafsu kita itu meredam gitu ya. Bayangkan kalau kita tiap hari makan, apalagi makanannya itu yang daging-daging, itu menurut kesehatan itu bisa meningkatkan apa ya, emosi gitu. Kalau orang-orang Arab itu kan suka makan daging apa itu? Daging-daging ya. Makanya orang Arab itu apa ini nafsu atau libidonya lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia.
Kalau orang-orang Indonesia kan masih banyak makan lalap-lalap, ya daun-daunan, daun sampe, daun gedang gitu ya. Segala macam daun-daunan, kalau orang Sunda itu ya dimakan uh, ya tidak terlalu banyak mengandung komponen yang bisa meningkatkan libido seks gitu ya. Orang Arab itu lihat aja. Makanya banyak orang Arab yang datang ke Indonesia itu ke puncak-puncak gitu nyari kawin kontrak gitu. Ada filmnya ya. Itu karena mereka itu secara uh, nafsu gitu ya, dari makanan itu bisa meningkatkan libido seks itu. Makanya ya adanya puasa, adanya saum ini untuk meredam nafsu, emosi dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Secara rohani, secara jasmani ini melatih kita kesehatan secara jasmani dan rohani. Jadi orang-orang yang senantiasa berpuasa itu ya sabar, baik, rendah hati, tidak sombong. Kamu orang Sunda mah ya, orang Sunda mah orang yang paling DP-DP gitu ya. Jadi we lamun geus DP-DP teh jok sok elehkeun ke orang Nusanisme ya. Makanya lihat karena orang Sunda itu banyak DP-DP, belum ada ceritanya ya dari Sunda itu jadi presiden. Paling banter jadi wakil presiden ya, Umar bin Hadi Kusuma. Belum ada sejarahnya orang Sunda jadi presiden. Karena orang Sunda mah nggak dipayun, masuk lajangkeun dipayun mah, dipayun wae gitu. Jadi kita mah kalah terus. Tapi nggak apa-apa ya, berkalah demi kalah dalam menang gitu ya. Seperti Nanti Mi tahun depan ada Mi. iya. Isan ya. Baik. Kemudian yang kelima itu bulan rahmat. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang kelima adalah bulan rahmat. Bulan ampunan ya dan pembebasan diri dari azab. Jadi semua hari di bulan Ramadan itu adalah baik dan utama. Ada para ulama yang membagi 30 hari Ramadan itu 10 hari yang pertama rahmat ya, 10 hari yang kedua ampunan, dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Tetapi semua hari bulan Ramadan itu baik dan utama. Silahkan Anda setiap harinya meminta maaf pada Allah, meminta ampun, taubat kepada Allah atas segala salah, hilaf, dan lain sebagainya. Maka dikatakan bulan Ramadan juga itu adalah bulannya taubat ya. Bulannya taubat. Ya. Tapi jangan menunggu bulan Ramadan kalau mau taubat ya. Taubat itu ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, maka kita perlu taubat. Taubatan nasuha itu taubat yang benar-benar taubat ya. Kalau kata Teh Nining itu, kalau taubat nasuha itu ada 4 M katanya. Yang pertama menyesali bahwa kita sudah melakukan kemaksiatan dan kita menyesali. Sangat-sangat menyesali dan tidak ingin mengulangi kembali. Kemudian yang kedua, setelah menyesali, meninggalkan. Kalau kalau menyesali tetapi tetap melakukan, itu bukan taubatan nasuha namanya ya. Itu mah taubat sambal. Menyesali gitu kan, meninggalkan, kemudian melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi ketika kita berbuat jelek, kemaksiatan, iringilah kita dengan berbuat baik gitu ya. Gitu. Nah, 3M ya, bukan 4. Jadi manfaatkan momen Ramadan ini benar-benar kita untuk meminta ampun kepada Allah. Selama misalkan dari usia balik kita misalkan usia 10 tahun atau 13 tahun, dan usia sekarang misalkan saya udah 40 kurangi 13 berapa? Sebanyak misalkan 27 tahun ya. Hitungan kita dalam beramal sudah dikatakan sebagai mukallaf ya. Dihitung oleh Allah, dicatat amalnya, amal baik, amal jelek dicatat. Maka kita hitung-hitung diri kita sebelum dihitung oleh Allah ya. Berapa kebaikan kita, berapa kejelekan kita, dan itu yang mesti kita ingat-ingat terus. Jangan kita mengingat kebaikan terus sehingga melupakan kejelekan kita. Barangkali pada hari ini saya di sini bisa tampil di hadapan Anda ini. Saya sebenarnya mungkin Allah menutup aib-aib saya ya.
Kalau mau Allah membuka aib, mungkin Anda nggak mau sama saya. Mungkin Anda nggak mau mengundang saya. Mungkin Anda nggak mau bersama-sama saya lagi. Mungkin kalian-kalian yang saya bina nggak mau saya bina lagi. Kalau Allah membuka aib saya. Kalau Allah hendak membuka aib saya. Maka oleh karena itu ketika kita minta ampun kepada Allah, ya Allah cukuplah sampai di sini saya berbuat kemaksiatan dan tidak akan mengulanginya lagi, sudah cukup. Jangan buka kembali, jangan mau membuka kembali aib-aib yang kedua atau kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Gitu. Jadi momen Ramadan ini benar-benar kita ingin ya meraih rahmatnya Allah, meraih ampunannya Allah dan terbebas dari api neraka. Jadi mungkin Anda yang sudah 17 tahun ya dicatat oleh Allah dan malaikatnya. Anda ingat-ingat apa saja kesalahan saya kepada orang tua selama ini, kepada sahabat Anda, kepada kakak kelas Anda, kepada adik kelas Anda, kepada sesama Anda, apa yang sudah diperbuat, kesalahan sekecil apapun, ingat-ingat. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Kesalahan orang lain Anda tahu, tapi Anda tidak mau mengetahui dan tidak mau berintrospeksi terhadap diri Anda. Jangan-jangan selama ini ketika kita berada dalam sebuah kelompok, kita sudah mengecewakan orang lain. Jangan-jangan kita dalam sebuah kelompok sudah membuat orang lain menderita, membuat orang lain bersedih karena Anda, tindakan Anda, perilaku Anda, perkataan dan lain sebagainya. Maka ingat-ingatlah kesalahan Anda dan minta ampun kepada Allah dan minta ampun kepada sesama manusia. Orang yang sudah Anda sakiti, datangi, minta ampun, minta maaf, lalu minta ampun kepada Allah. Begitu. Karena kita adalah makhluk sosial, ya, senantiasa kita bergumul dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, bergiling gisik lah, paribasan giling gisik. Maka kita harus perbaiki kita hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Perbaiki. Kemudian yang keenam, keutamaan bulan Ramadan yang keenam adalah bulan di mana doa-doa kita diijabah atau dikabulkan. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Qala Allah Ta'ala wa idza sa'al ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ini kepada Nabi Muhammad ya, maka jawablah bahwasanya aku tuh dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Allah akan mengabulkan doa apabila kalian memohon kepada Allah, kepadaku kata Allah. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dan itu yang mudah sekali sebenarnya. Kalau kita pingin soleh, kalau kita pingin lurus-lurus aja, tinggal berdoa, minta kepada Allah, jalankan perintahnya, kan gitu. Ya. Penuhilah perintahnya, kemudian beriman kepada Allah, niscaya Allah ya, akan mengarahkan kita selalu dalam kebenaran, kan gitu. Berkumpul dengan orang-orang soleh, gitu kan, kata Opik itu. Tombok ati ada 5 perkaranya, diantaranya berkumpul dengan orang-orang soleh. Gitu ya. Jadi Anda nggak boleh soleh sendirian. Saya mau udah soleh sendirian. Saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin ibadah yang lainnya, rajin sedekah, rajin silaturahim. Tetapi tidak memiliki komunitas. Tidak ada komunitas, tidak ada kelompok yang bisa saling ya nasihat menasehati. Anda soleh sendirian aja di rumah. Saya mah nggak perlu orang lain. Semua kebutuhan tercukupi, tidak bisa seperti itu. Itu artinya kita menyalahi fitrah kita, bahwa kita adalah makhluk sosial, zon politikon, ya.
Makhluk sosial, makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendirian. Tidak bisa. Coba saja Anda coba ya. Hidup sendirian tanpa butuh orang lain. Tetap Anda butuh orang lain. Meskipun apa? Katakanlah walau hanya tukang dagang misalnya, itu artinya Anda membutuhkan orang lain. Kemudian sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, salasun da'watin mustajabatun, da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul matlum. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, ini benar-benar ya. Doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa. Itu yang pertama itu. Jadi, orang-orang yang berpuasa harus yakin ya. Yakin, pokoknya kudu yakin bahwa setiap kita berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Kudu yakin lah ya. Anda berdoa kepada Allah itu kudu yakin, jangan asal ucap aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah, nggak ada keyakinan di situ, hanya sekedar lisan. Maka doa-doanya nggak ijabah. Ya. Doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan. Kemudian doanya orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Makanya ini jangan sia-siakan ya. Wildan, misalnya saya kalau lihat Wildan ini berjalan dari Ciamis ke Banjar naik motor malam-malam gitu ya. Jam 12 malam ya Allah kata saya. Mun saya jadi kolotna gitu indungna ya Allah itu budak orang puting-puting gitu. Tapi kalau anaknya yang beriman, anaknya yakin kepada Allah sambil narik motor tuh zikir ke Allah, ya Allah doakan saya selamat ya Allah. Ini jadi amal yang kebenaran dan lain sebagainya ya Allah. Berdoa terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Saya kalau ke pasar aja kalau dalam naik motor itu kan harus zikir terus ya zikir. Karena kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang ya dicabut atau diambil oleh Allah ruhnya ketika dalam perjalanan. Maka jangan sia-siakan ya. Ketika kita dalam keadaan musafir, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian orang yang teraniaya, didolimi. Ya, gimana tuh orang yang teraniaya? Orang yang didolimi gitu ya. Orang yang tidak diberikan haknya atau secara adil gitu kan. Tempat yang mustajab. Nah, kalau kita di Indonesia kebagian waktu-waktu yang mustajab. Nah, kalau di Mekah Al-Mukarramah kan banyak ya tempat-tempat yang mustajab. Kalau di Mekah Al-Mukarramah misalnya di Mu'tazam, kemudian Hajar Aswad atau di Buah Pancuran gitu ya. Kemudian di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim ya. Itu tempat-tempat yang mustajab. Insyaallah. Ada keterangannya. Kemudian kalau di Madinah itu di Masjid Nabawi itu ada Raudhah ya. Ya, itu di mana doa kita dijabah oleh Allah. Nah, kalau Indonesia dengan negara yang lain selain tadi Arab Saudi, Mekah Al-Mukarramah, Nabawi, kemudian di Palestina, gitu ya. Kalau di Indonesia kebagian waktu-waktu yang mustajab. Itu ketika bulan Ramadan ini, ketika kita dalam keadaan berpuasa. Ini hadis ya dari Nabi. Kemudian yang ketujuh, terdapat Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keagungan.
anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad. Luar biasa ini. Kasih sayangnya Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Sudah dikasih bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan, bulan kedisiplinan, bulan kesungguh-sungguhan. Allah juga kasih ini malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Lebih mulia dari 1000 bulan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Nah, ini Al-Qur'an juga ya. Syahrul Qur'an juga. Jadi, kalau misalnya di dalam bulan Ramadan ini ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya ini ada keterangannya. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Banyak ya keterangan bagaimana keadaan malam Lailatul Qadar, kemudian setelahnya seperti apa, siangnya itu cerah sekali, gitu kan? Berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Dan juga ada keterangan bahwa katanya ada malam Lailatul Qadar itu cuma sekali. Nah, gitu ya, ketika zaman Rasulullah. Ada yang mengatakan juga malam Lailatul Qadar itu setiap bulan Ramadan. Nah, ini banyak jumhur ulama yang mengatakan, ya, carilah malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita cari, mari kita menjemputnya dari mulai hari pertama sampai hari terakhir ya. Jangan dipilih-pilih ya. Supaya kita tidak terlewatkan gitu ya setiap harinya. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada hari malam-malam yang ganjil kan gitu. Banyak keterangannya. Anda lebih tahu lah ya. Tinggal dicari. Kemudian yang ke-8, mana ini? Wah, yang berikutnya lah ya. Ramadan bulan dilipat gandakannya amal-amal sunnah. Ya, dilipat gandakannya amal-amal sunnah. Dianjurkannya seperti infak dan sedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Bahkan Ramadan juga sering disebut juga bulan sedekah. Bulan sedekah, bagaimana kita bisa memberikan iftar, misalkan buka puasa bagi orang yang berbuka, dan pahalanya itu senilai dengan orang yang berpuasa. Gitu. Jadi kita bisa dapat amal, pahala yang double gitu ya. Tapi ya itulah, bolehlah kita beramal dan mengharapkan imbalan dari Allah. Boleh saja. Untuk apa? Untuk motivasi kita untuk beramal. Ya. Kalau orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu beramal itu ya tanpa pamrih, beramal saja. Ya. Silahkan Allah yang maha memberikan balasannya kan gitu. Kalau kita bagaimana? Ini kan kita itu manusia-manusia atau orang-orang yang harus senantiasa diberikan reward ya, punishment. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Apalagi kita lagi mendidik anak-anak kita kan ya. Anak-anak kita di usia PAUD itu boleh saja. Nanti kamu kalau berbuat baik maka akan masuk surga. Kalau berbuat jahat masuk neraka. Jadi sudah dikenalkan konsep-konsep surga neraka itu. Surga itu penuh dengan kenikmatan, surga itu penuh dengan keindahan, segala macam kebutuhan ada di zaman, pokoknya enak-enak. Kalau neraka itu begini gitu ya. Harus diajarkan kepada anak kita. Boleh saja kita beramal itu mengharapkan pahala kepada Allah. Tetapi jangan hitung-hitungan juga ya.
Hari ini kasih makanan supaya orang miskin dapat berapa pahala ya. Tambah lagi sholat berjamaah 27 derajat, nggak begitu juga ya. Jadi itu mah namanya perhitungan. Pokoknya kita beribadah yang sungguh-sungguh aja gitu. Ini kalau levelnya udah mahasiswa, udah alumni pondok pesantren ya, udah ngerti segala macam. Ini kita udah harus naik tingkatannya, tingkatan puasanya kan ya. Ada puasa orang awam, puasa khusus, ada khusus khawas bil khawas, khusus bil khusus ya. Jadi minimal kita naiklah ke khusus levelnya, bukan awam gitu ya. Kita senantiasa mengharapkan gitu ya pintu baburoyan boleh ya, boleh saja. Kemudian kita mengharapkan A B C D F G H itu boleh saja, tetapi taikin lagi lah, pokoknya kita beribadah hanya untuk Allah, ridho Allah, Allah yang maha memberikan balasan. Kalau Allah ridho, apapun yang Allah inginkan untuk kita ya alhamdulillah. Makanya kita inginkan tujuan tuh ingin mencapai ridhonya Allah gitu. Ya. Ingin mencapai keridhaan Allah. Untuk apa kalau Allah tidak ridho ya? Ingin mencapai keridhaan Allah. Jadi kalau udah levelnya kita mahasiswa ini ya, tanpa pamrih beribadah itu kalau Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bulan dianjurkannya itikaf ya. Ini pada para ulama banyak yang berpendapat bahwa pada 10 hari terakhir. Nah, ini dalam rangka itu menjemput Lailatul Qadar ya. Terutama ini kaum Adam ya yang perintahkan atau diharuskan untuk ke masjid. Bagaimana kalau kaum Hawa, ibu-ibu? Ya boleh saja. Tetapi harus menjaga. Kalau sudah punya suami ya izin suami atau barang-barang itikaf sama suami sama keluarga, anak-anak boleh gitu ya, ada. Bahkan programnya ada. Ada beberapa masjid di kota-kota itu yang ada program itikaf Ramadan, itikaf keluarga. Jadi bikin tenda-tenda, bikin saung-saung gitu ya. Ikut berbuka, kemudian tadarus segala macam, pokoknya berdoa di situ ya. Ikut bermalam juga, sahur juga kan gitu asik. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita diajak untuk belajar beritikaf. Boleh-boleh saja. Bagaimana dengan perempuan yang belum bersuami gitu? Harus bisa menjaga ya kalau mau itikaf di masjid itu. Atau kita misalnya di rumah saja dengan anak-anak apa dengan saudara-saudara yang lainnya tidak masalah ya. Penting kita berdiam diri gitu ya. Muhasabah, introspeksi dan lain sebagainya ya. Jadi kalau memungkinkan boleh ke masjid, kalau tidak memungkinkan ya di rumah saja ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Ramadan menumbuhkan jiwa atau semangat ukhuwah. Betul ya. Semangat ukhuwah Islamiyah, semangat kerjasama, semangat kebersamaan ditempa di bulan Ramadan. Bagaimana kita ya, ada rasa simpati, rasa empati, rasa bersaudara gitu. Bagaimana kita ingin mendermakan sebagian rezeki kita untuk orang lain. Bagaimana kita ingin membahagiakan orang lain, ya. Memberi kepada yang membutuhkan, kepada saudara kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita, ya. Tetangga kita. Nah, kayak kalau di Salimah itu ada program memberi iftar tetangga. Setiap harinya harus ngasih iftar giliran ya. Sekarang bagian ibu A, besok ibu B, besok lagi ibu C. Tetangga dulu gitu ya, dikasih, baru yang jauh. Yang dekat dulu baru yang jauh. Kan gitu. Nabi SAW pernah bersabda ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya, saya ini punya sesuatu ingin diberikan kepada tetangga saya. Tapi tetangganya ada 2 orang ini. Siapa yang saya dahulukan? Kata Siti Aisyah. Kata jadi begitu. Supaya ngasih sirikan dan tidak milaraan. Kadang-kadang Anda ngasih kok belum kanu jauh. Sementara yang dekat tidak. Ngalikeun gitu kan. Itu ya. Nah, jadi masalah lagi sama tetangga. Tidak seperti itu.
kasihlah yang terdekat dulu, terdekat, baru yang terjauh. Ya. Menumbuh kembangkan ukhuwah dan jamaah. Makanya dengan acara seperti ini kan, ini walaupun di dunia maya, walaupun daring, berjauhan, disatukan di Google Meet ini. Menjalin ukhuwah, menjalin kebersamaan. Nanti di tabaruk juga ya, nanti training baru kader walaupun berjauhan, ini juga memupuk sikap ukhuwah, sikap persaudaraan di antara kita, dipupuk ya. Kalau sudah bersaudara kan gitu. Kalau saudaranya sakit, kita ikut merasakan. Itulah umat Islam. Orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya ya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, langkah-langkah menyambut Ramadan sudah lah. Ini kalau kita sudah menyambut Ramadan ya. Kita sudah dalam bulan Ramadan, maka kita harus benar-benar memanfaatkan momen yang langka ini, dikatakan langka karena 12 bulan sekali gitu. Dan kita tidak tahu tahun depan kita masih bersama Ramadan atau tidak. Perasaan ini udah 17 tahun ya saya hidup di dunia ini, 17 tahun mengarungi kehidupan ini, kemudian menikmati jamuan Ramadan kok begini-begini aja yang nggak ada peningkatan. Itu harus ada niat dari diri sendiri. Mau meningkat tidak? Harus ada peningkatan, harus lebih baik ya. Orang yang beruntung itu orang yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, coba, misalkan target tilawahnya tahun kemarin cuma 1 juz, tambah lagi tahun ini 2 juz per hari. Ya. Kemudian tingkatkan lagi 3 juz per hari. Nah, ini anak ini anak muda, jangan kalah sama ini. Ya. Di saya tuh di kampung saya ibu-ibu sehari tuh sudah sampai 5 juz. Saya tanya mertua saya, pas baru pertama Ramadan udah berapa? Udah 9 juz. Waduh, kata saya gimana itu bacanya luar biasa. Saya mah eleh gitu ya. Eleh, ya Allah, 1 hari mau ngejar 3 juz gitu. Kamu Anda ini usia 20 tahunan ini ya masih semangat, matanya masih herang, telinganya masih berfungsi dengan baik, hidungnya segala macam fisiknya, tuh jangan kalah sama yang nenek-nenek usia 80 tahun. Jangan kalah sama ibu-ibu yang 40 tahun gitu ya. Targetnya 3 juz loh per hari, Anda itu harus lebih. Harus 5, jadi nggak tambaran gitu ya. Harus lebih dari orang. Hari yang keempat tuh udah berapa juz ya, berapa kali hataman gitu ya. Gitu, tingkatkan lagi ya. Anda ini fisiknya masih kuat, matanya masih kuat. Mau duduk seberapa jam juga Anda masih kuat. Belum ada pegel-pegel, belum ada asam urat, belum ada pegel linu. Pokoknya masih usia Anda itu usia produktif ya. Jangan kalah sama yang lain. Oke. Satu pesan dari saya bahwa di bulan Ramadan itu harus benar-benar direncanakan. Kita mau ngapain aja di bulan Ramadan, kita mau melaksanakan apa saja di bulan Ramadan, rencana kita apa saja, berapa target hafalan kita, kemudian misalkan berapa target sedekah kepada tetangga kita, berapa target sholat duha kita, target sholat sunnah rawatib kita nggak boleh ketinggalan misalnya ya, target-target yang lainnya nggak boleh ketinggalan. Kemudian target membaca buku islaminya berapa kali, target tadabbur Qur'annya gitu ya. Banyak-banyakin interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini karena syahrul Ramadan itu syahrul Quran, maka banyak-banyaklah Anda berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu membaca atau mentadaburinya, membaca tafsirnya gitu ya. Kemudian mengkajinya. Bahkan yang utama adalah mengamalkan apa isi Al-Quran. Kemudian juga hindari hal-hal yang harus dihindari selama Ramadan itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
yang kurang bermanfaat. Gantilah gadget Anda dengan Quran ya. Boleh kita memanfaatkan gadget untuk hal yang bermanfaat, tapi kalau sekiranya itu tidak mendatangkan manfaat, sekiranya itu mendatangkan membuang-buang waktu, tinggalkanlah ya. Kemudian juga hindari bermalas-malasan. Walau di masa pandemi, hindari generasi rebahan, bermalas-malasan ya, hindari, dan berlebih-lebihan dalam segala hal tidak boleh berlebih-lebihan juga ya. Berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum ya. Segala hal tidak boleh. Kita harus seimbang ya, karena umat Islam itu umat yang seimbang, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang, tidak lebih, di tengah-tengah. Maka apapun yang kita lakukan itu harus seimbang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Walau lebih shawab, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya pribadi. Saya hanya menyampaikan saja hasil bacaan saya, hasil renungan saya ya. Mungkin Anda lebih paham ya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada Anda lah ya, memori-memori yang sudah lama mungkin ya, Anda sudah pernah belajar tentang hal ini. Mungkin saya ingatkan kembali untuk Anda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan materi dari Umi Titin Yuniartin STHI MPDI. Saya ucapkan terima kasih Umi atas pemaparan ilmunya. Yang selanjutnya mungkin saya buka kesempatan bagi para teman-teman yang ingin bertanya mengenai tema kali ini, yakni keindahan fadilah di bulan Ramadan. Silahkan. Silahkan. Udah pada ngerti lah ya, jangan nanya. Tunduk. Allah. Silakan dipersilahkan buat teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Silakan Teh. Siapa itu? Teh Nasya. Umi izin bertanya, apa saja gitu hal-hal yang bisa menghilangkan fadilah-fadilah Ramadan itu, dan bagaimana cara menghindarinya. Terima kasih. Baik. Mau langsung Pak, ditampung dulu? Bisa langsung saja Umi. Halo? Langsung ya? Ya, Saya atau mencoba mungkin dari menjawab ya. teman-teman ada yang mau menambahkan? Bertanya lagi? Silakan. Saya Mi, Kan, boleh. mungkin? Ya, silakan. Iksan. Tapi di luar pembahasan Mi, sedikit melenceng. Tapi kan Umi tadi ngebahas tentang keimanan sama hubungan sama Allah ya gitu, hablum minallah gitu. Ada kaitannya tapi nggak ada kaitannya sama Ramadan Mi. Gimana Mi? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Apa yang Ya, ditanyakan Mbak Isa? sedikit melenceng dari pembahasan Ramadan Mi. Boleh? Apa Boleh, silakan. Oke. Tadi alhamdulillah sempat diskusi gitu sama teman tentang kata Gus Dur ya Bi, yang Tuhan itu tidak perlu dibela. Tuhan itu tidak perlu dibela Mi gitu. Yang kata Gus Dur, tahu gak? Terus gimana tuh? Yang ditanyakan apa? Ya mau tanya tanggapan Umi gimana gitu tentang itu. Baik. Itu ya. Waduh. Udah ada lagi? Cuma 2?
Cukup, Neng Ai? Saya Cukup, jawab dulu. Umi. Iya, Umi, cukup. Baik, betul. Kita sampai jam 10 udah ya selesai ya. Jangan lama-lama. Iya, Umi. Baik. Pertanyaan dari Tasya ya, tentang bagaimana menyiasati supaya kita tetap mendapatkan fadilah ya. Gitu ya. Hal-hal yang harus dihindarkan sehingga kita bisa mendapatkan fadilah di bulan Ramadan atau keutamaan di bulan Ramadan. Tadi barusan sekali pada akhir Umi sampaikan ya bahwa kita harus benar-benar meyakini, benar-benar melaksanakan gitu ya apa-apa yang kita laksanakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan, dengan penuh kesungguh-sungguhan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang mulia gitu ya, bulan diobrahnya pahala. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan sedikit pun gitu ya waktu kita untuk bermalas-malasan misalnya. Jadi Ramadan kita dipakai buat tiduran gitu ya. Jadi habis sahur itu, habis subuh tidur, bangun zuhur. Dari zuhur habis sholat tidur lagi sampai asyar. Sadai asar tidur lagi sampai maghrib. Jadi isinya tidur mulu. Jadi nggak dapat gitu ya, nggak dapat keutamaannya, nggak dapat apa namanya keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Cuma dapat pahala lapar dan haus saja gitu kan, minal jual atos saja. Jadi Anda hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa, kan rugi ya, sayang sekali. Padahal di situ pada malam-malamnya, siangnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kak, kebiasaan buruk itu jangan sampai diikuti ya. Habis misalkan sahur, kemudian sholat subuh tidur. Nah, secara kesehatan kan nggak bagus itu. Coba saja Anda buktikan, puyeng yakin. Habis sahur tidur, terus bangun gitu ya, anak kuliah jam 7 bangun, itu puyeng. Puyeng sekali, karena nggak pas untuk tidur gitu. Makanya coba kita gerakan. Habis sahur misalnya kita bersih-bersih rumah gitu ya, atau membaca, atau menulis, otak kita dipakai sehingga nggak ngantuk, karena itu bukan saat-saatnya tidur gitu. Jadi boleh kita tidur itu ya sebelum zuhur, itu malah qailullah ya. Jadi sebelum zuhur itu sekitar 10 menit atau seperempat jam itu boleh gitu. Itu waktu-waktu yang disunahkan untuk tidur boleh sebelum zuhur. Tapi jangan 12 ya. Jadi itu menyanyiakan ya bulan Ramadan. Hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalkan gadget kan. Sekarang misalnya Anda ya senang-senang buka all shop segala macam belanja, akhirnya kan gak kerasa ini waktu sejam 2 jam, padahal kalau dipakai buat tilawah itu bisa sampai 2 juz kan, wah sayang lagi lewat lagi gitu kan, target 3 juz nggak tercapai, udah dah sedih gitu kan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan itu kita sedih. Kenapa? Sedihnya karena nggak dapat banyak keutamaan, fadilah, nggak dapat banyak apa namanya ya, hikmah-hikmahnya gitu. Anda hanya lapar dan dahaga aja Anda dapat, sedih sekali. Kemudian berlebih-lebihan ya. Anda menggunakan ya waktu ya yang tidak pas, berlebih-lebihan dalam hal apa saja ya. Bermalas-malasan, hal yang kurang bermanfaat lah, walaupun memang tidak diharamkan gitu ya, bukan hal-hal yang haram, tetapi kalau itu tidak mendatangkan manfaat, sebaiknya tinggalkan ya. Dalam hadis dikatakan tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan, dan kerjakanlah hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu ya siapa Tasya, dan kemudian begini juga harus ada perencanaan gitu. Nah di sebelum Ramadan itu, atau kita sudah 4 hari nih, nggak apa-apa kita telat dalam perencanaan. Kita mau ngapain aja, target gitu kan ya, kita target kita berapa juz per harinya direncanakan gitu. Kemudian tilawahnya tadi berapa juz, hafalannya juga berapa hafalannya minimal, misalnya hafal
juz 30 saja gitu kan, atau juz 29 naik lagi sampai juz atau ayat-ayat pilihan misalnya. Kemudian eh, beberapa kali kita berinteraksi dengan orang lain, memberi orang lain, silaturahim kepada orang lain. Targetkan satu hari misalkan satu rumah kita beri gitu ya. Begitu. Ada targetan-targetan sehingga dalam sehari itu kita full gitu. Kita tuh capek, tapi capeknya tuh ini bunga gitu ya. Capeknya capek yang mendatangkan kebahagiaan ya. Tahun kita beres, kemudian kita silaturahim, kegiatan segala macem gitu ya. Kemudian habis itu nanti kita tarawih, pulang tarawih capek juga. Alhamdulillah gitu. Istirahat, kemudian bangun sahur lagi, bantu orang dan sebagainya. Itu waktu terasa sangat sebentar sekali gitu. Nggak kerasa kalau kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalkan ada santunan anak yatim, kita ikutan. Ada bakti sosial, kita ikutan. Tapi kalau salimah nih dalam persaudaraan muslimah, Ibu ya, Umi kan di salimah ya. Tuh, Ramadan tahun kali ini fokus untuk keluarga gitu. Jadi kita bagaimana membangun keluarga, membina keluarga, apalagi di masa pandemi gitu ya. Bagaimana kita melatih anak-anak kita sholat berjamaah, puasa bersama, sahur bersama, makan bersama gitu kan. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah lain secara bersama berjamaah, itu akan meningkatkan ya keharmonisan rumah tangga. Kalau yang sudah berkeluarga ya, keromantisan suami istri itu dalam bulan puasa. Wah, ini bagi yang belum menikah Anda ya. Maka kalau sudah cukup umurnya ya segera menikah ya, karena Ramadan bersama keluarga itu lebih indah ya. Bersama pasangan, bersama anak-anak gitu ya. Bisa buka bareng, bisa tarawih bareng. Waduh, kalau kita lah lupa nama ya. Pada Anda-Anda yang ya nanti habis lulus boleh menikah ya. Baik, itu Neng siapa? Nasyaya ya, Nasyaya ya. Terima kasih. Semoga tidak puas dan bisa mencari lagi di kepada narasumber yang lain. Neng Nasyaya itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk ihsan, Tuhan tidak perlu dibela. Iya jelas, Tuhan itu sudah maha kuasa, maha kaya, maha segala. Tidak butuh kita, gitu ya. Kita nggak, Tuhan tidak butuh kita, tidak butuh hamba-hambanya, gitu. Tetapi Allah itu ingin menguji hambanya. Allah itu ingin memberikan kesempatan kepada kita, ya. Memberikan kesempatan, memberikan ujian. Apakah seorang hamba itu bisa keluar dari ujian, bisa melewati hari-harinya gitu ya, bisa berbuat baik gitu. Ketika Allah memberikan kepada kita potensi ya, sebagaimana yang saya sering sampaikan, potensi kebaikan, potensi keburukan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya Allah ilhamkan kepada diri kita kebaikan ya, kejelekan, fujuraha ya, kejelekan dan ketakwaan dan kebaikan, itu dua potensi yang konstruktif, ketakwaan, dan potensi yang destruktif. Destruktif itu ada keburukan yang akan menghancurkan amal-amal kita. Nah, silahkan gitu ya, kalian atau Anda atau manusia silahkan untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah ini udah dikasih potensi baik, potensi buruk. Kita dikasih akal oleh Allah, silahkan milih. Kemudian ada kasab gitu ya, ada faktor usaha kita. Bagaimana kita misalnya berusaha supaya kita bisa menjadi baik, berusaha supaya kita menjadi orang yang punya, ya kalau udah punya kita memberikan kepada orang lain, begitu. Itu ya, Tuhan itu memang, Allah itu sudah kuasa dengan tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah gitu. Kita seorang hamba yang butuh kepada Sang Khalik. Inilah gitu. Dan kita mah apa? Gitu ya, apa kita lah ya. Dan aku mah apa gitu ya. Kepada Allah ngomongnya, bukan kepada manusia yang lain, nggak boleh. Kalau bilang, nggak boleh gitu. Tapi kepada Allah, ya Allah, aku ini tidak ada apa-apa. Aku hanya butuh Engkau kan gitu. Butuh kasih sayang, butuh bimbingan, ya. Butuh perlindungan dan lain sebagainya. Itu mungkin ihsan ya, maksud
Tuhan tidak perlu dibela itu, kalau pandangan saya sih seperti itu. Allah dengan kuasanya, Allah dengan segalanya, Allah yang maha segalanya, ya banyak Allah nggak butuh kita. Cuma Allah kadang ada ya di keterangan itu Allah cemburu gitu kalau kita nggak berdoa. Allah itu cemburu kalau kita misalnya berbuat kemaksiatan, apalagi pada orang-orang yang beriman gitu, kemudian melenceng. Allah itu ada ya keterangannya ya, nanti bisa dicari gitu. Walau alam bisawab. Ihsan. Nanyanya sih hanya pertanyaan dari Gus Dur. Yang lain Iya. cukup? Udah cukup nih. Ada lagi? Ini yang setia menemani 18 orang ya ini ya? Iya, Umi. Aduh. Ini binaan Umi yang ada di Bina hari ini ada Umi Giring ke sini nih. Ikut hadir juga pada hari ini. Iya, Umi. Saya ucapkan terima kasih Kang Ihsan. Apa San? Masih penasaran Ihsan nih kayaknya. Apa San? Ulah nu hese itu pertanyaan teh lah nu biasa we. Enggak, Bi, ngelanjut yang tadi. Kan Apa itu tuh? kata-kata dari Gus Dur yang itu kan berawal dari banyaknya semarak yang bela agama ya, Mi. Muncullah ada kata-kata itu dari Gus Dur. Bahwa ya udahlah, Tuhan itu gak perlu dibela gitu. Maksudnya mungkin saya sempat diskusi sama teman saya gitu, rekan saya, bahwa maksud dari Gus Dur itu Tuhan itu gak perlu dibela sama orang yang tidak tahu hakikatnya gitu, tidak tahu kebenarannya. Ya, jadi hanya ngomong tanpa ada tahu apa substansinya gitu. Terus apa lagi ya, Wadi? Nah, katanya kan Allah itu menjadikan manusia itu di bumi itu jadi khalifah, katanya. Nah, sedangkan di manusia itu kan ada dua, ada yang merusak, ada yang tidak gitu. Nah, tugas yang tidak merusak itu membenarkan atau memperbaiki orang-orang yang merusak gitu, maksudnya. Nah, dalam hal itu ketahuan tuh belah mana Allah membela agamanya gitu, katanya sih gitu. Tapi ada sedikit ganjalan sih. Iya. Itulah kan ya. Itu kan penafsiran orang ya, bukan kata Allah itu. Tuhan tidak perlu bela, bukan ya, karena itu ucapan orang ya. Ya kan makanya ada muncul kuntum khair ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya ada sebagian orang yang sebaik-baik umat yang Allah tunjuk. Ya. Semoga kita yang Allah tunjuk ya. Semoga kita yang Allah tunjuk itu ya. Yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, gitu kan? Artinya kan itu konstruktif ya, untuk kebaikan gitu ya. Ada komunitas orang-orang baik, komunitas pemuda hijrah gitu kan. Kemudian ada lagi apa itu namanya SIP itu ya, pemuda hijrah, kelompok-kelompok riba, kelompok-kelompok yang ingin meninggalkan riba misalkan ya. Kemudian kelompok-kelompok yang ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, misalkan ada front pembela Islam gitu kan. Ya walaupun dengan cara yang berbeda kan, menafsirkan yang berbeda-beda bagaimana sih gitu ya cara berdakwah itu. Mungkin dengan mereka itu dengan biyadihi gitu kan, man aminkum munkaron falyaqul falyughayyir ya biyadihi. Mungkin mereka dengan biyadihi, dengan tangannya gitu loh. Tangan tuh yang dikatakan tangan tuh ya mungkin secara terlet ya tangan ini yang ini gitu, yang kekuasaan mereka gitu ya. Kalau ada kemungkaran bantai duduk segala macam. Ada yang bilisan dengan lisannya, bagaimana dengan mengajarkan dengan lisannya gitu ya.
Kemudian juga ada yang orang yang ingin merubah tetapi nggak mampu untuk merubahnya. Ya dengan hati gitu. Seperti itu. Maka dalam berislam itu ya ada inilah ya sebagaimana satu tubuh. Ada bagian-bagiannya. Makanya Islam itu warna-warni ya nggak apa-apa gitu. Ya, kalau bunga warna-warni kan nggak asik ya. Putih semua, merah semuanya. Kalau warna-warni itu kan asik. Karena Islam sampai kepada kita itu kan 1400 tahun yang lalu ya, 14 abad itu bagaimana ya sampai kepada kita yang berbagai macam cara jalan gitu ya, warna-warni gitu. Ada yang jalur A, jalur B, jalur C. Nah, gimana sampai kepada kita datang ke Indonesia, Islam warna-warni ya. Islam macam-macam, ada Islam ini, Islam ini, Islam ini, Islam ini, ya nggak apa-apa. Itu ya bagian dari sunatullah ya, sudah ada keterangan yang hadisnya bahwa Islam itu akan terpecah menjadi beberapa golongan ya. Yang selamat ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ya masih banyak penafsiran. Ada yang bilang ya kelompok A yang Ahlus Sunnah, ada yang bilang kelompok B yang Ahlus Sunnah. Jelas ya boleh saja silakan. Dan yang nggak boleh itu terus klaim membenarkan keyakinannya dan menyalahkan orang lain. Ya tidak boleh seperti itu. Kita boleh dengan keyakinan kita. Kita punya keyakinan A, tetapi tidak boleh menyalahkan keyakinan B. Gitu. Karena penafsiran yang berbeda-beda, butuh pemahaman. Nah, dalam Al-Quran saja kan itu ada ayat-ayat yang qat'i, ya, ada ayat-ayat yang dzanni. Yang dzanni itu yang perlu penafsiran yang banyak, yang perlu pemikiran yang banyak. Makanya muncullah mazhab-mazhab fikih ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu nggak apa-apa, silahkan. Nah, dalam kaidah usul fikih jika ada perbedaan pendapat ya, asalkan itu ada dalilnya, silahkan ambil satu yang menurut Anda cocok di situ, nggak apa-apa. Makanya ya itu tadi kembali kepada Ihsan ya, ada kelompok yang destruktif, ada kelompok yang konstruktif. Ya. Itu senantiasa ya ada dalam kehidupan ini. Tidak akan ada kebaikan pada keburukan. Itu sunatullah. Ada kebaikan, ada keburukan, ada siang, ada malam. Ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang jauh, ada yang dekat. Gitu kan ya? Itu senantiasa berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kebaikan, ada keburukan. Kan itu dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Ya. Kalau Nabi SAW. Ya, baik. Siap. Baik. Neng Ai, kumaha ya? Masih ada? Iya. Sampai jam 10. Ada yang masih ingin bertanya mungkin kepada Umi. Tapi sudah larut ya, Mi. Isi kasiangan tenaga gubur. Kasiangan sahur. Tolong ya. Ya. Karena tidak terasa ya, Mi, waktu telah menunjukkan pukul 21:50. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian rutin edisi Ramadan mengenai keindahan fadilah Ramadan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi yang telah berbagi ilmunya dan mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa buat teman-teman, insya Allah di minggu depan juga ada kajian rutin masih tentang edisi Ramadan. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, mungkin marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.